Shalom Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian, selamat beribadah di dalam Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak dan Ibu, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan pengagungan tertinggi kepada Tuhan Tritunggal. Hormat bagi Bapa Sorga. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menabiskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Rahmat dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristuslah batu karang yang teguh, tempat kita berlindung di tengah kecamuk badai dunia ini. Dia berkuasa mengampuni segala dosa kita, dan Dialah yang menghidupkan kita kembali. Mari kita datang kepadanya sambil menaikkan pujian batu karang yang teguh. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan, anugerah kehidupan yang dari Tuhan, sehingga kami boleh ada dan bersama-sama beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami mengakui keberadaan kami, bahwa kami penuh dengan kesalahan dan keberdosaan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon rahmat anugerah-Mu menyertai kami, menopang kami, menolong kami, memperkenankan kami untuk kami dapat beribadah di hadapan Tuhan. Layakkan kami Tuhan agar kami dapat beribadah dalam anugerah dan perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berita pengampunan pada hari ini adalah seperti yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sebagaimana yang tercatat dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Terpujilah Tuhan karena kasih-Nya yang besar dan penebusan-Nya atas kita. Biarlah segenap bumi memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menaikkan pujian, To God be the glory, great things He had done. Done.
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 112 ayat 1 sampai dengan 10. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih, penyayang, dan orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso, mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan nyanyian yang menyatakan komitmen hati kita untuk memperkenankan hati Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian, "Ku tak mau hidup percuma." Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 31. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing.
Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Tuhan dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Tuhan berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesucian dan spiritualitas itu bukanlah warisan, atau bisa dikatakan warisan biologis. Kakek Yakub, yaitu Abraham, itu adalah sahabat Tuhan, dan bahkan seringkali disebut sebagai bapa orang beriman. Ayah Yakub, yaitu Ishak, yang taat kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi saya katakan tadi, itu bukan warisan biologis. Kesucian dan spiritualitas itu bukan warisan biologis. Sehingga tidak otomatis Yakub sama seperti Abraham dan Ishak bapaknya. Tetapi Yakub yang arti namanya adalah memegang tumit seseorang, dan kata-kata memegang tumit seseorang itu adalah idiom yang berarti penipu atau orang yang seringkali menipu orang yang lain. Pada waktu lahir, Yakub memang memegang tumit dari Esau, kakak kembarnya. Dan firman Tuhan menuturkan bahwa setelah Yakub menipu ayahnya dan kemudian merampas hak kesulungan yang mana berkat itu seharusnya bukan miliknya, tapi dengan tipu muslihat dari Yakub, Yakub malah justru mendapatkan berkat kesulungan itu. Setelah berkat kesulungan itu dirampas, ternyata tidak serta-merta memberinya rasa kebahagiaan. Alih-alih rasa bahagia, melainkan yang didapatkan oleh dia justru rasa takut dan cemas menghantuinya. Esau, kakaknya, setelah kehilangan hak kesulungan itu, dia berikhtiar untuk membunuh Yakub adiknya. Sehingga Yakub pun lari ke rumah pamannya yang bernama Laban, tanpa jelas kapan dia akan kembali ke rumahnya. Dalam proses pelariannya, pada malam pertama waktu pelarian itu, Yakub
bermimpi di Betel. Tuhan saat itu berjanji untuk menyertai dan melindungi Yakub. Namun, toh tetap Yakub tetap cemas dan takut di dalam perjalanannya itu. Janji berkat Tuhan memang sudah diterima, tetapi hukum Tuhan tetap berlangsung bagi si penipu ini. Setelah peristiwa Betel, hidup Yakub tak banyak berubah. Kendati selama 14 tahun Yakub memperhambakan dirinya kepada Laban, pamannya, dan telah beroleh banyak harta, ternak, dan juga istri, namun hatinya tak pernah tentram dan puas. Yakub yang saling tipu dengan Laban dan kemudian bertengkar di pegunungan Gilead karena masalah upah, harta, dan kekayaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, isi berkat Tuhan memang tidaklah diukur dengan berapa banyak harta yang kita miliki. Saat itu Yakub memang sudah memperoleh harta yang banyak oleh karena hasil tipu juga. Hasil tipu dia menipu Laban. Tapi meskipun memiliki harta yang banyak, Yakub tetap ingin memperoleh yang disebut ketentraman, kedamaian di dalam hati dengan keluarga, dan bertekad saat itu hendak pulang dari Haran untuk menjumpai dan berdamai dengan kakaknya Esau yang telah ditipunya. Kitab Kejadian menginformasikan bahwa pada malam terakhir pelariannya itu dan ketika dia hendak pulang, Yakub kini diiringi kedua istrinya dan juga budak-budaknya dan 11 anaknya, berikut harta benda, dan saat itu Yakub tiba di Peniel, sebelah timur dari sungai Yordan, atau bisa dikatakan utara, sebelah utara dari sungai Yabok. Setelah lebih dulu menyeberangkan keluarga dan harta bendanya, maka di tempat itu Yakub bergulat dengan seorang laki-laki yang ternyata dia adalah malaikat Tuhan, malaikat dari surga, dan pergulatan itu berlangsung hingga fajar menyingsing. Dalam pergulatannya, sendi pangkal pahanya itu dipukul sampai terpelecok. Namun saat itu Yakub tidak kalah. Kemudian Yakub meminta supaya orang itu memberkatinya. Orang itu kemudian mengubah nama Yakub menjadi Israel, yang artinya namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Tuhan dan manusia dan engkau menang. Perlu dicatat bahwa dalam hal ini Tuhan memang tidak pernah kalah. Sesudah orang itu memberkatinya, maka Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Tuhan berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Dia bergumul dengan orang itu yang adalah malaikat Tuhan. Dia menang. Menang dalam arti apa? Ketika Tuhan menang, maka dia juga menang. Peniel itu artinya wajah Tuhan. Dan aku telah melihat wajah ilahi dengan muka. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Yakub
dalam rangkaian tadi membutuhkan sekitar 14 tahun antara Betel dan Peniel untuk menggumuli dan memperjuangkan berkat Tuhan itu. Setelah itu Yakub dapat menikmati berkat dan memilikinya sesudah berdamai dengan Esau. Terkait hal ini, hendak ditegaskan bahwa berkat Tuhan itu menjadi nyata melalui sikap kita yang benar dalam menerimanya. Yakub tekun bergumul dan berjuang sampai Tuhan memperhatikan kesengsaraan dan jerih payahnya hingga berkat itu menjadi miliknya. Karena memang berkat Tuhan itu adalah seluruh kehidupan itu sendiri. Berkat Tuhan itu bukan masalah materi, tetapi berkat Tuhan itu adalah kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Berkat Tuhan itu juga berhubungan erat dengan keadaan di mana Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, serta menghadapkan wajah-Nya kepada kita, dan kemudian mendapat belas kasih dan sejahtera dari-Nya. Itu terlihat di dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 26. Sebagaimana doa berkat benediksi yang disampaikan oleh pastor atau imam. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, arti dan relevansi cerita pelarian dari Yakub dari Betel ke Peniel ini adalah juga bagian dari pergulatan dan perjuangan hidup kita untuk mendapatkan berkat. Mari ketika kita bekerja, ketika kita mencari berkat dari Tuhan, kita jangan curang. Seperti halnya Yakub di awal-awal. Berani berjerih dan berjuang dengan benar untuk mendapati dan menikmati aneka berkat Tuhan itu. Niscaya kita akan memiliki rasa tentram dan damai dengan apa dan seberapa berkat yang kita miliki. Bahkan supaya kita menjadi berkat bagi dunia. Maka dari itu di tengah-tengah pandemi ini, jangan kita mengatakan, ini bukan berkat Tuhan. Mengapa saya tidak diberkati Tuhan, melainkan malah justru hidup di dalam keadaan seperti ini. Kita jangan berkata seperti itu. Di tengah-tengah pandemi pun, Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita. Tinggal tergantung kita. Bagaimana kita memperoleh berkat itu. Apakah seperti Yakub yang lama, penipu, atau Israel? Tuhan menang, Tuhan berjaya, dan kita mendapatkan berkat-berkat yang melimpah itu dengan kejujuran dan dengan jerih payah kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan dengan demikian ketika Tuhan memberkati kita, biarlah kita juga mau menjadi berkat bagi dunia ini di tengah-tengah pandemi yang ada. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, antara Betel dan Peniel bukanlah jarak dan kurun waktu yang dekat serta tidak lama bagi Yakub ya Tuhan. Karena dari Betel ke Peniel itu adalah jarak pergumulan yang sangat panjang. Dimulai dari Yakub sebagai Yakub, Yakub sebagai penipu, Yakub yang bergelimangan akan dosa. Dia menipu kakaknya sendiri, dia menipu ayahnya sendiri, bahkan dia menipu pamannya, tempat pelariannya, orang yang menolong dia di dalam pelarian itu.
memang di dalam tipu-tipu muslihat itu, dia mendapatkan harta, dia mendapatkan uang, dia mendapatkan istri. Tetapi kehidupannya tidak penuh dengan damai. Oleh karena kehidupan yang lama itu terus menggerogoti kehidupannya. Tetapi ketika dia berada di Peniel, dalam pergulatan-pergulatan itu, dia menemukan Engkau ya Tuhan. Dia bergulat dengan Engkau. Dia bergumul bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Engkau menyertai pergumulannya. Sehingga Yakub yang dulu telah terkubur menjadi manusia baru yang bernama Israel. Justru ketika Engkau ada di dalam kehidupannya dan dia terus bergumul bertekun dengan Engkau ya Tuhan dalam pergulatan itu, manusia baru kembali muncul ya Tuhan. Manusia baru itu sebagai Israel yang dimenangkan oleh Tuhan. Tidak lagi menipu, melainkan tetap bersama-sama dengan Engkau, mengarungi kehidupan yang baru. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini, kami, manusia baru kami ya Tuhan, senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami di dalam mencari berkat di tengah-tengah pandemi ini, di dalam bergumul di dalam kehidupan di tengah-tengah pandemi ini, kejujuran, penata layanan ada di dalam kehidupan kami. Sehingga meskipun pandemi, kami tetap mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Oleh karena kami tetap senantiasa bergumul dengan Engkau, dan kami pun tetap tidak kehilangan perasaan ramah kami terhadap orang yang lain, kecintaan kami terhadap orang yang lain untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan seru dan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melangsungkan perjamuan kudus di hadapan Tuhan, kita harus memahami beberapa alasan teologis tentang perjamuan kudus. Pertama, perjamuan kudus merupakan perintah Tuhan Yesus Kristus kepada para pengikutnya sebagai peringatan akan pengorbanannya untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia. Seperti yang tercatat di dalam Lukas 22 ayat 19-20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Alasan yang kedua untuk perjamuan kudus dalam dasar teologisnya adalah perjamuan kudus harus dilakukan dengan penuh iman dan penuh hormat kepada Tuhan akan kemuliaannya. Seperti yang tercatat di dalam 1 Korintus 11 ayat 29. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak, Ibu yang kasih Tuhan, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami akan melangsungkan perjamuan kudus di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk melakukannya di dalam perkenanan Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan hati dan pikiran kami, dan juga seluruh aspek hidup kami, agar kami berkenan untuk melakukan perjamuan kudus ini. Dan kiranya juga perjamuan kudus ini sungguh menjadi peringatan akan kasih
karunia-Mu kepada kami, sehingga kami tidak melupakan, terus mengingat, bahkan menjadikan landasan hidup kami, bahwa Tuhan sudah mengorbankan hidupnya untuk kami. Terima kasih Tuhan, kiranya rahmat Tuhan menyertai seluruh rangkaian perjamuan kudus kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan seluruh proses perjamuan kudus pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada di hadapan meja perjamuan kudus. Di hadapan kita ada roti yang melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang sudah diserahkan buat penebusan saudara dan saya. Di hadapan kita juga ada cawan anggur yang melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus, darah perjanjian baru yang tercurah buat saudara dan saya untuk mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur. Kami diberi kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Berikanlah kami rahmat dan anugerah-Mu Tuhan, agar perjamuan kudus ini sungguh menjadi peringatan akan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan itu benar-benar melingkupi hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus, sungguh kami bersyukur atas semua karya-Mu. Bahkan kami kembali berkomitmen untuk melakukan kebenaran seperti yang Kau sampaikan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perjamuan kudus pada hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Amin. Sambil roti dan anggur perjamuan kudus dipersiapkan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian salibnya, salibnya. Oh
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang telah menerima roti dan anggur, marilah kita angkat roti ini di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Marilah kita makan roti ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Marilah kita angkat cawan anggur ini di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Marilah kita meminum anggur ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur. Kami telah melangsungkan perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Kami tahu ini adalah karya Tuhan. Peringatan akan begitu besarnya kasih-Mu akan kami, sehingga Engkau rela mati buat kami, menebus dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengatakan, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Dan berikanlah kami rahmat anugerah-Mu, agar kami dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan, di sepanjang hidup yang masih Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kami dapat beribadah pada hari ini. Bahkan kami diberi kesempatan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan pasti menjawab, dan jawaban-Mu ada yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami hari ini berdoa, mendoakan bangsa dan negara kami. Di tengah krisis yang begitu panjang karena virus corona, Tuhan kiranya campur tangan kepada bangsa kami. Dari para pemimpin kami, segenap lapisan masyarakat, untuk bersama-sama dapat bahu-membahu, bersama-sama Tuhan, bekerja sama untuk dapat keluar dari pandemi corona ini. Tuhan berkati juga para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, dan semua orang yang terlibat di dalam penanganan pandemi ini. Kiranya Tuhan menolongnya agar dapat berjalan baik. Angka kematian menurun, angka kesembuhan naik Tuhan. Bahkan juga angka terpapar semakin hari semakin menurun. Berkati juga bangsa kami Tuhan, agar bangsa kami diberi hikmat. Agar kami dapat keluar dari resesi ekonomi akibat pandemi ini. Sudah banyak orang yang diputuskan hubungan pekerjaannya Tuhan. Kehilangan pekerjaan. Tuhan kiranya Engkau campur tangan agar bangsa kami dapat keluar dari resesi yang luar biasa ini. Tak lupa kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang juga terkena imbas dari hal ini. Kiranya umat-Mu tidak terguncang, umat-Mu tidak terhilang karena kondisi yang begitu berat di saat ini Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan kami, meneguhkan kami, menguatkan juga dan meneguhkan seluruh para pelayan Tuhan di gereja-gereja Tuhan, agar mereka tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia dengan kondisi apapun. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami sakit penyakit saat ini dalam kondisi yang lemah. Tuhan hadir bersama mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan menaruhkan tangan yang penuh dengan kesembuhan dan penuh dengan kebaikan itu. Kiranya mukjizat Tuhan terjadi atas hidup mereka, dan mereka merasakan kuasa Tuhan yang begitu hebat, yang penuh kasih, penuh kelembutan,
dan penuh dengan segala mukjizat itu. Kiranya juga Tuhan menolong kami semua, agar dalam seluruh hidup kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan semua doa, pokok-pokok syafaat kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan sudah memberi jawaban yang terbaik buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami menyerahkan semua pokok doa kami ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang kita bangkit berdiri untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kita akan bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6. Dalam hitungan yang ketiga, mari kita bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Amin. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Anugerah dari Bapa di sorga dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God.
rise alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still.